Halo semua, ketemu lagi bersama saya Yusuf Arifin Yusuf dan hari ini saya akan membahas tentang saham UNVR, INDF, dan ICBP yang kemarin tiba-tiba naik dan tiba-tiba mungkin lagi turun juga. Langsung aja kita ke layar monitor guys. Oke, sekarang kita sudah di layar. Dan BTW di video sebelumnya saya salah memprediksi UNVR. Jadi harus ngomong apa adanya ya, kalau salah-salah bener-bener. Karena nggak mungkin analisa saya 100% benar, jadi hanya buat analisa tambahan saja ya. Dan waktu itu saya memprediksikan UNVR itu bakal ke Fibo 61,8 di area 6.600. Tapi ternyata satu hari setelah saya bikin video itu langsung dibikin naik ya, naik 7,91%, ya itu sangat luar biasa ya, karena ini saham sudah lama tidur, tiba-tiba naik 7,91%. Dan lucunya di mana ya, Antam, BRIS, Agro, ya Inco, TNS, dan saham farmasi lainnya itu semua lagi ARB, tapi UNVR malah naik. Dan hari keduanya ini yang menurut saya kurang sedikit enak, ya, kurang sedikit enak. Kenapa? Karena pagi-pagi itu opennya itu di 7.800, artinya dia gap up. Nah, pas saya tahu begitu, wah, kelihatannya UNVR ini nggak panjang nih. Kenapa? Karena artinya di saat tadi pagi-pagi itu, dia artinya punya gap sebesar ini. Ya, dan saya rasa tidak mungkin tidak ditutup apabila gap-nya sebesar ini. Biasanya sangat kecil kemungkinannya, ya, sangat kecil kalau tidak ditutup. Dan memang hari pertama akhirnya siang itu langsung ditutup ya, sore langsung ditutup. Karena closingnya di 7525 dan hari ini tanggal 20 Januari ya, konfirmasi langsung ditutup gapnya dan langsung turun lagi ya. Jadi tapi kalau Anda belinya di 6.900 ya Anda tetap masih profit. Tapi kalau Anda belinya di atas, Anda berharap dia bisa naik, ya Anda sekarang lagi floating loss. Dan ada satu hal yang menarik untuk UNVR, ya, yaitu apa? Yaitu kita akan melihat foreign flow-nya di aplikasi Stockbit ya. Lucunya nih kalian bisa lihat dari tanggal 8 Januari sampai tanggal 15 Januari ini asing terus membeli. Aneh ya, padahal lagi turun tapi asing terus membeli. Malahan ya pas lagi naik tanggal 18 Januari itu asing mulai jual. Dan akhirnya ya kita tahu ya, kemarin tanggal 19 Januari asing masih jual dan hari ini asing jualan. Jadi ya ini sebenarnya petanda yang kurang baik untuk Unilever. Kenapa? Karena ya asing malah jualan bukan malah akumulasi. Ya, dan kita bisa lihat di sini juga kalau UNVR ini belum berhasil menembus resisten trendline-nya. Ya, kita bisa lihat di sini ya. Belum berhasil menembus resisten trendline dan kemarin bisa dibilang false break ya. Bahkan tidak close di atas, cuman ada shadow doang. Dan berikutnya yaitu dia memang belum berhasil menembus garis MA 200-nya. Artinya kemungkinan untuk UNVR itu kemungkinan bisa turun lagi ya, bisa turun lagi. Jadi kebetulan saya memang tidak punya ya, jadi biarkan saja UNVR mau naik mau turun ya mungkin belum jodoh sama saya ya, belum jodoh sama saya. Jadi itulah untuk UNVR ya. Oke, kita coba INDF, Indofood. Ya, Indofood mirip-mirip ya, mirip-mirip dengan UNVR, cuma naiknya nggak sekejam UNVR. Ini naiknya cuma 2,62% ya. Dan kita pengen lihat INDF di foreign flow. Sama ya,
Ini justru 1 minggu terakhir dia akumulasi dan akhirnya sekarang dia malah jualan. Ya, kita coba lihat ICBP juga. Ya, kalau ICBP sedikit berbeda karena akumulasi sebelumnya dari asing tidak terlalu banyak, tapi memang asing 3 hari ini terus jualan ya untuk di ICBP. Jadi kalau menurut saya ini ya sama ya, belum berhasil menembus area resistennya INDF, ada di sini saya rasa cukup jelas ya, belum berhasil, masih false break. Jadi kemungkinan ya ini masih menjadi support buat INDF di bagian bawah. Saya rasa di sini juga ada area supportnya. Kita lihat aja INDF bakal seperti apa. Kalau saya memang tidak terlalu tertarik ya dengan INDF karena pergerakannya agak sedikit lambat. Mungkin nanti kalau sektornya sudah mulai berubah, yang lebih naiknya adalah di sektor consumer good, mungkin saya baru bakal balik ke INDF atau ICBP. Ya, begitu juga dengan ICBP. ICBP sebenarnya lebih bagus dibanding dua yang tadi karena sebenarnya dia sempat naik, dia berusaha menembus resisten trendline juga. Cuma sayang sekali bahkan dia tidak false break ya, belum nyampe, akhirnya balik lagi. Jadi ya ini masih menjadi sebuah downtrend buat ICBP ya. Jadi saran saya bagi kalian yang belum punya, jangan masuk terlebih dahulu dan kalian bisa lihat ini volumenya juga cenderung kecil ya, volumenya cenderung kecil. Besarnya kemana? Besarnya ini pas di Mei 2020 ya, besarnya ada di bagian bawah. Habis itu mengecil volumenya, jadi bagi saya tidak terlalu menarik. Dan saya juga mengajak kalian untuk mengikuti workshop saya. Apabila kalian ingin belajar trading dari nol, saya akan mengadakan sebuah workshop pada tanggal 30 Januari 2021, hari Sabtu jam 10 pagi sampai jam 3 sore lewat Zoom secara online. Dan biaya pendaftarannya dimulai dari Rp200.000 tanpa recording dan Rp250.000 dengan recording, artinya kalian bisa menontonnya secara berulang-ulang. Dan apabila kalian ingin mendaftar, kalian bisa hubungin saya, DM saya di Instagram saya di Cius Saham. Saya bakal taruh linknya di deskripsi di bagian bawah. Dan apabila kalian ingin tahu saya beli saham apa aja, kalian bisa main ke channel Telegram saya di Cius Saham. Dan saya juga bakal taruh linknya di deskripsi di bagian bawah. Dan apabila kalian suka video ini, silahkan support saya dengan tekan tombol subscribe, lonceng ditekan, agar apabila saya keluar video baru, kalian bisa langsung ternotifikasi. Sampai ketemu di video berikutnya. Salam cuan dan bye-bye.